Shalom teman-teman, jumpa lagi di Ibadah Kingdom Generation. Hari ini saya, Kak Lela bersama Kak Tini. Nggak kerasa ya adik-adik ya, kita udah menjelang pertengahan tahun lagi. Adik-adik, teman-teman semua pasti sekarang sudah akan memasuki tahun ajaran baru. Nah teman-teman, hari Minggu ini tema yang akan dibahas itu adalah mengenai pergunakan waktu yang ada dan berjaga-jaga. Jadi teman-teman pasti kemarin sudah sempat lihat Ibadah Kingdom Generation yang sebelumnya itu sempat ngebahas tentang Injil Kerajaan Allah. Nah, ada satu ayat ya, adik-adik di Lukas 17 ayat 26 itu bunyinya, dan sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Nah, kalau di Lukas 27 itu perikopnya tuh membahas tentang kedatangan kerajaan Allah. Nah, kakak mau cerita dulu nih tentang Nuh. Nuh ini ada di ayatnya di Kejadian 6 ayat 5. Jadi pada zaman itu, zaman Nuh, itu manusia melakukan perbuatan jahat yang menentang Tuhan. Seperti pembunuhan, pembakaran, pencurian, perampokan, perzinahan, sehingga pikiran dan perbuatan mereka penuh dengan kejahatan dan membuat kerusakan sampai pada tahap yang Tuhan tidak senang, Tuhan marah. Nah, Tuhan memakai Nuh untuk mengingatkan mereka, tapi mereka nggak peduli atas peringatan dari Nuh. Jadi pada saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, itu mereka malah menertawakan ya teman-teman ya. Karena mereka pikir gini, itu kan bahtera perahu yang besar. Kok dibangunnya di atas bukit? Padahal kalau misalnya bahtera perahu itu akan jalan kan harusnya di pinggir sungai kan. Jadi dibangunnya harusnya dekat sungai dong. Jadi pas sudah selesai bisa langsung ke sungai. Nah ini bikinnya di atas bukit. Sampai akhirnya Tuhan mengirimkan air bah dan menyelamatkan Nuh beserta keluarganya, juga binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera. Nah, Kak Tini, kan seperti di ayat tadi tuh Kak, yang Lukas 17 sampai 26. Di situ disebutkan seperti pada zaman Nuh. Nah, sehubungan dengan ayat itu, Kak Tini bisa tolong dijelaskan nggak Kak, antara waktu yang sekarang dengan pada waktu zaman Nuh, Kak Tini? Oh, ya. Ya, adik-adik ya, teman-teman semua, selamat pagi ya. Jadi kita hari ini bahas tentang keadaan zaman Nuh yang Tuhan sendiri ya, Tuhan Yesus. Ada juga di kitab Matius 24 juga menggambarkan bahwa zaman sekarang yang sekarang kita hidupi, teman-teman ya, itu sama dengan zaman Nuh ya. Nah, sebelum kakak membahas keadaan zaman Nuh, jadi ada suatu prinsip di sini ya. Nuh dipakai Allah untuk mengalihkan zaman. Jadi dia dari zaman sebelum air bah ya, dia Tuhan mau musnahkan karena kejahatan yang sudah mendukakan hati ya, hati Allah kan. Tadi Kak Lela sudah bacain ya, kejahatannya udah sangat tinggi sekali ya, Iya, kejahatannya. betul, jadi Allah pakai ini untuk mengalihkan ke zaman bangsa ya, zaman sebuah bangsa yang mana Tuhan menemukan bangsa Israel ya. Nah, sekarang kita ada di zaman yang seperti zaman Nuh ya. Tentunya tadi Kak Lela udah cerita, mungkin Nuh sempet ini kali ya, teriak-teriak, ayo masuk bahtera. Iya, ngajak-ngajak ya. Iya, mungkin orang memang bener sih, mau bikin bahtera kok di atas gunung gitu ya. Iya. Gak ada hujan, gak ada angin, suruh masuk terus mau ada air bah, siapa yang mau percaya? Betul, Ya betul. kan? Ya, sama seperti kita hari ini, mungkin kita berseru kepada teman-teman yang menyaksikan ya. Ayo teman-teman, ini temanya benar-benar harus teman-teman perhatikan. Pergunakan waktu yang ada dan berjaga-jaga. Ya, karena kita sudah masuk ke zaman seperti zaman Nuh.
Nah, kita seperti Nuh nih, Kalela. Ya, kita berseru-seru, adik-adik bersiap-siap, teman-teman berjaga-jaga. Dari apa? Kan kadang-kadang orang mengejek ya. Iya. Nggak ada apa-apa, dunia biasa-biasa aja di luar gitu. Normal-normal aja Iya, kelihatannya ya. kok teriak-teriak gitu. Nah, tapi ini semua kita sudah tahu perkataan Tuhan Yesus. Kalau zaman Nuh sudah kelihatan di depan mata kita, itu tandanya kita sudah ada di zaman yang sudah penghujung ya. Atau yang tadi Kak Lela bilang, ada akan kerajaan Allah mau datang. Itu memang benar, kalau di penghujung berarti sebentar lagi kita ini sebagai orang yang berseru-seru akan mengalihkan zaman. Karena Tuhan ingin datang, kita meneriaki, ayo sebentar lagi ada kerajaan. Nah, tanda satu-satunya, yang salah satunya adalah zaman ini seperti zaman Nuh, di mana kan sesuai judul tema kita adalah pergunakan waktu yang ada ya Kak Lela ya. Jadi kalau menurut Kak Tini ada sesuatu yang harus kita perhatikan mengenai waktu. Misalnya anak sekolah, orang kerja, orang dagang ya, restoran, tempat-tempat mall, itu beda sama beberapa puluh tahun yang lalu ya. Contohnya deh, televisi. Iya. Dulu zamannya Kak Tini jam 9 kayaknya udah mau selesai tuh televisi. Waktu siarannya udah habis. Udah berita terakhir. Iya. Iya, jadi kalau sekarang 24 jam ya Iya, Kak Lela betul, ya. 24 jam. Nah, Kak Lela ada putra-putri yang sekolah, Kak Lela juga kerja. Bisa cerita nggak waktu Kak Lela sekarang kayaknya habis gitu? Ya memang sekarang begini Ci, jadi kalau misalnya anak sekolah itu kan mereka masuk pagi nih Ci ya, 6:30. Jadi harus lebih siap pagi-pagi. Nah demikian juga saya masuk pagi jam 8. Jadi kita pagi-pagi udah harus siap-siap karena takut terlambat. Iya. Nah tapi kalau saya sama anak-anak sih selalu usahakan Kak Tini, kalau kita mau berangkat sekolah atau berangkat kerja, kita kumpul dulu nih, Kak. Jadi kita doa dulu sebelum berangkat. Memang jadi kesannya agak terburu-buru karena Mepet kan? iya, yang satu harus naik angkot, Iya. harus pesen ojek online biar nggak terlambat. Nah, habis waktunya begini, Kak. Jadi kayak saya pergi berangkat harus pagi-pagi, perjalanan udah macet. Macet. Nunggu angkotnya udah lama. Jadi sampai di kantor, terus kan dan anak sekolah tuh sekarang kalau masuk pagi jam 6:30, itu pulangnya bisa sore, Kak. Jadi mungkin dulu zamannya saya sekolah jam 12 udah pulang ya. Iya, Jam 12 udah pulang. Jadi kalau sekarang mereka pulang udah sore. Jadi udah hampir barengan sama saya yang pulang kerja saat ini. Iya, Jadi iya. memang sampai rumah udah capek, udah habis waktu nih. Betul. Jadi iya. pengennya di rumah maunya istirahat. Ya anak-anak tuh biasanya jadi hiburannya main handphone. Main HP Nah ya. iya, jadi tapi tetap sih Kak, saya anak-anak sebelum tidur kita harus sediakan waktu untuk berdoa. Amin. Jadi Iya. sebelum kita tidur kita sediakan waktu untuk berdoa. Memang harus disediakan waktu, Ci. Jangan sampai memang kita menghabiskan. Jadi saya nih kerja udah kayak habis waktunya di jalan aja deh. Pergi pagi pulang malam sampai rumah. Kata orang tua di jalan. Iya benar Kak. Jadi udah menghabis waktunya tua di jalan. Jadi tetap harus sediakan waktu untuk Amin, berdoa, amin. baca firman. Ya. Begitu Kak. Jadi Tiap hari tuh kalian lah ya. Tiap hari. Amin, amin ya. Luar biasa ya. Jadi dalam kesibukan yang mepet sampai kayak gitu, kalian masih punya prioritas ya untuk menyiapkan Iya. diri Kartini. untuk kedatangan kerajaan dan kedatangan Tuhan ya. Iya. Amin ya. Memang kalau kita lihat ya sekarang, dulu sekolah jam 7 pulang jam 12 ya, jam beberapa puluh tahun yang lalu ya. Sekarang sore. Terus kita lihat perbedaannya ya, orang kerja. Dulu jam 5 udah sampai rumah, 5 sore ya. Sekarang jam 9 ada yang ya udah pokoknya matahari udah nggak kelihatan ya. Iya betul. Terus restoran
Ya, dulu sore-sore udah tutup ya. Lalu sekarang 24 jam ada ya, apalagi yang namanya kafe. Ya, itu konotasinya udah untuk tempat nongkrong ya, untuk tempat menyamankan jiwa gitu ya, kafe-kafe. Itu akhirnya orang habis waktunya untuk kesenangan jiwa. Ya, dia lupa sama sesuatu yang harus dipersiapkan untuk Tuhan sudah kasih tanda ini zaman sudah seperti zaman Nuh. Nah, kita hari ini kan membahas supaya pergunakan waktu yang ada ya. Toko-toko juga semua beda lah sama zamannya kakak ini masih muda ya. Iya, betul. Sekarang jam 12 malah masih rame ya. Iya. Dulu mah pulang malam takut karena mah udah sepi. Iya. Kalau sekarang mah wah masih jam 10. Masih macet. Masih dianggapnya masih jam 10. Masih macet iya jalanan ya. Nah, itulah satu tanda yang Tuhan sudah kasih tahu. Padahal Tuhan memberitahu ini zaman abad yang pertama ya. Tapi Tuhan itu memang maha tahu ya bahwa keadaan ini akan terulang lagi di akhir daripada zaman. Tapi Tuhan bilang, kita baca ya, ada satu ayat ya yang Paulus ya yang menulis, kita buka di Efesus 5 ayat 15, 16, 17, 18 ya. Kak Tini coba baca ya, dengan kita siapkan ya hati kita untuk mendengar nasihat ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, ini sudah ada peringatan kalela ya, Paulus menulis, pergunakan waktu yang ada. Artinya, Paulus bilang sesibuk apapun, semepet-mepetnya orang ya dari pagi sampai malam, tetap Paulus bilang pasti ada waktu. Kalau kita punya niat untuk membangun diri kita, menantikan kedatangan Tuhan. Jadi itu Tuhan nggak lihat kegiatan berdoanya saja, baca Alkitabnya saja ya, tapi apakah kita terbangun nggak dengan membaca Alkitab dan berdoa? Kalau cuman sambil lalu, ya nggak ada pembangunan di dalam diri kita, itu juga sia-sia. Jadi benar-benar harus bijak pergunakan waktu, walaupun cuma 5 menit berdoa ya. Kak Lela kan kalau berdoa sama keluarga berapa menit, Kak? Biasanya sih minimal 10 menit. 10 menit ya, ya udah cukup tuh ya 10 menit. Nah, itu pasti ada sesuatu yang terbangun ya. Hari kelepas hari kita menjadi orang yang menebus ya, waktu-waktu kita kan udah habis nih ya, dari pagi sampai malam seperti tersita sama sistem yang iblis rancangan di akhir zaman ini, sehingga orang tuh habis waktunya untuk Tuhan. Tetapi sekali lagi Paulus bilang pasti ada kesempatan buat kita setiap hari untuk duduk bersama-sama dengan keluarga atau sendiri untuk membangun diri kita, membangun rohani kita. Dan di sini dikatakan juga jangan seperti orang bebal, tapi orang arif ya. Bebal tuh artinya semua orang seperti itu kok. Iya Kak, kayaknya iya, kita jadi semua orang mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi kayak halal-halal aja ya. Iya, kayak normal-normal aja. Nggak apa-apa, kita nggak ada waktu nggak baca Alkitab. Sebelah juga gitu. Enggak ya, kita itu udah dikasih tahu sama firman Tuhan, jadi kita jangan sampai menjadi orang yang bebal, tapi kita bijak ya. Karena pergunakanlah hari-hari ini adalah jahat, benar. Hari-hari ini menyita waktu kita, merampas waktu kita untuk bersama Tuhan, sehingga kita nggak kenal Tuhan nanti ya. Sebab itu jangan bodoh, usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Ya kita terbangun, ya rohani Iya, kita. betul. Itu kehendak Tuhan yang paling utama. Jangan kamu mabuk. Orang mabuk kan nggak sadar ya. Iya, betul. Nah, yang di sini pengertian nggak sadar dan berjaga-jaga adalah orang yang harus bangun dari tidur. Jadi nggak tenggelam dalam rutin ya, Kak Lela ya. Iya, jadi kan kalau istilahnya kalau kita berjaga-jaga tuh kayak kita di rumah tuh kan ya Kak Tini.
kita nih takut nih kalau misalnya ada pencuri, pencoleng yang datang kan. Iya. Jadi kita tutup pintu, tutup jendela. Jangan lupa kunci pintu. Jadi kita jaga-jaga jangan sampai mereka masuk. Nah, berarti kalau berjaga-jaga ini kita sebenarnya jangan takut ya, Kartini ya? Iya, kalau kita sudah siap, udah kunci pintu, kan enak tidurnya. Iya. Ya, Udah tenang gitu ya? Iya, apa ada teman-teman udah kunci pintu, udah kunci gemboknya semua, masih duduk di depan pintu, gitu kan nggak tidur-tidur. Nah, itu kan orang yang super ketakutan ya kalau gitu ya. Iya. Kalau kita sudah berjaga-jaga, sudah menggunakan waktu ya dengan bijak, tentunya kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan Kalela ya. Jadi nggak boleh takut ya? Jangan, misalnya anaknya Kalela nih, kan Kalela kerja mau pulang, anaknya ngumpet nggak waktu mamanya pulang? Enggak, malah ditunggu-tungguin. Kadang-kadang suka di WA, Mama udah sampai mana? Nah, betul. Ditunggu-tungguin. Iya, jadi suatu berita kedatangan Tuhan tuh bagi orang yang menyediakan waktunya sekarang, berjaga-jaga, menyiapkan diri, itu suatu yang sukacita. Malah kita kepengen, aduh, Mama udah sampai mana kan tadi ya? Iya, udah sampai mana? Ayo dong cepet ma, gitu ya. Kamu udah mandi belum? Mama ya kan, mungkin ya. Kamu udah makan belum? Mama udah mau deket lagi nih sampai. Ya pasti anaknya lebih siap lagi. Iya. Nah seperti itu kedatangan Tuhan ya. Jadi udah di ambang pintu, kita gembira menyambutnya dengan mempergunakan waktu kita. Jadi sekali lagi kalau ada yang berkata, semua orang juga sibuk, nggak mungkin lah punya waktu. Itu adalah orang bebal ya. Paulus sudah mengatakan gitu. Jadi kalau sekolah pasti bisa punya waktu ya. Orang kerja pun pasti punya waktu untuk menyiapkan diri, baca Alkitab, bersekutu. Yang kerja malam atau kerja siang pun pasti punya waktu ya. Nah, yang bodoh adalah orang pulang kerja ke kafe, nongkrong sampai malam, udah ada waktu tapi waktunya digunakan lagi untuk hal yang menyenangkan jiwa seperti itu. Ya soalnya kadang-kadang kalau pulang kerja tuh Kak, jadi kan mungkin beban pekerjaan juga kali ya. Jadi pengen refresh gitu Kartini. Jadi hiburannya ke kafe itu. Ya, yaitu nyari hiburannya salah sasaran ya. Kalau orang yang sudah melihat Tuhan Yesus, kerajaannya, hiburannya adalah firman. Ya, kalau kita belum melihat, jiwa kita yang masih mencari kesenangan daging, ya duduk di kafe kan enak ya. Adalah ya, makanan sekarang. Makanannya sekarang itu loh, Kartini, di kafe itu macem-macem. Kalau di kafe. Jadi kalau dulu mungkin warung kopi gitu ya. Iya. Jadi cuman mungkin kopi hitam, misalnya teh manis apa. Sekarang kalau di kafe hiburannya tuh karena makannya bervariasi menunya, minumannya juga bervariasi juga, terus lingkungan kafenya tuh menunjang, misalnya AC, view-nya bagus, ada musiknya, tempat duduknya pakai sofa. Betul. Waduh keren, kayaknya tuh kalau nongkrong di kafe keren. Berjam-jam ya. Soalnya nggak diusir, Kak, yang penting kan bayar. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita kopi udah habis, pesen lagi. Orangnya kan dilihat, wah orangnya pesen lagi, nggak mungkin diusir ya, karena kan pesen lagi. Jadi berjam-jam, karena itu dan biasanya free wifi, Kak. Jadi itu banyak penting. plus-plusnya. Benar-benar, iya. Itulah iblis ya, mempergunakan semua keadaan ini. Jadi sekali lagi hati-hati dengan tempat-tempat yang menyita waktu kita ya. Gunakanlah waktu yang ada dan berjaga-jagalah. Pasti ada waktu di rumah untuk kita bersekutu, berdoa, baca firman, walaupun sendiri atau dengan keluarga. Ya Kalela. Iya, jadi jangan menyenangkan jiwa ya. Ya, jangan yang menyenangkan penting jiwa. apa berarti Kartini? Jadi kita terus menantikan kedatangan Tuhan, yang penting jiwa kita dipenuhi dengan Kristus, kebutuhan rohani. Jadi rohnya memenuhi ke jiwa kita. Jadi jiwa kita itu sudah nggak kepingin lagi perkara-perkara dunia ini yang ditawarkan sekarang di zaman seperti zaman Nuh itu ya. Jadi udah buat kita udah nggak tertarik lagi. Kalau masih ada yang tertarik, berarti ada tanda tanya dengan jiwa kita. Ya kalau kita sekarang jiwanya sehat di dalam Tuhan, perkara-perkara dunia bagi kita itu sampah, adik-adik ya. Berarti teman-teman. kita jangan terlena ya. Amin, iya. Kartini ya, dengan zaman
seperti sekarang ini, karena sebenarnya Tuhan sudah ingatkan Amin. pada saat zaman Nuh itu ya, Iya, Kartini ya. iya. Jadi adik-adik, teman-teman semua pergunakan waktu yang ada dan berjaga-jaga, jangan takut adik-adik. Jadi kalau kesimpulannya Kartini dari yang kita bincang-bincang tadi tuh Kartini, Iya. kita jangan takut teman-teman ya akan kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan zaman ini. Justru kita harus sukacita menyambut, karena yang datang ini bukan orang yang kita takuti, tapi orang yang kita kasihi, Amin. orang yang kita sayangi. Tuhan Yesus. Ya, amin. Terus berjaga-jaga selalu, kita minta bantuan Roh Kudus atas setiap perbuatan kita. Terus teman-teman, kita jangan buka celah terhadap jebakan iblis. Menyenangkan jiwa boleh, jangan berlebihan. Lebih penting menyenangkan hati Tuhan. Pergunakan ya teman-teman waktu yang sebaik-baiknya yang ada, karena waktu yang hilang itu tidak dapat digantikan adik-adik. Amin. Contohnya nih, misalnya teman-teman adik-adik semua kemarin ulangan dapat nilai jelek, itu adik-adik bisa mengulang nilai yang jelek itu jadi nilai yang bagus sampai akhirnya bisa naik kelas, hasil di rapotnya angka mata pelajarannya bagus. Tapi waktu yang hilang teman-teman adik-adik itu tidak dapat digantikan kembali. Iya. Betul ya Kartini ya? Betul, ya. Ya, terima kasih ya teman-teman adik-adik semua sudah mendengar ibadah Kingdom Generation hari ini. Kakak percaya kita semua akan mempergunakan waktu yang ada dan tetap selalu berjaga-jaga. Boleh tutup dalam doa ya Kartini? Ya, kita doa ya. Kita doa semua, tutup mata ya. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua firman yang sudah tertulis Tuhan, yang sudah Engkau pesankan bagi kami, bahwa nyata benar Tuhan, bahwa keadaan sekarang yang kami hidupi benar-benar adalah keadaan yang pernah terjadi di zaman Nuh Tuhan, adalah suatu kemerosotan moral yang begitu parah Tuhan. Demikian di hadapan kami saat ini Tuhan, ada penyimpangan-penyimpangan dari kebiasaan makan minum, kawin mengawinkan, dari menanam, membangun, jual beli Tuhan. Itu semua perkara-perkara sudah dipakai oleh iblis untuk menyita waktu kami Tuhan. Seharusnya perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang normal bagi manusia. Tetapi Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk menjadi orang-orang bijak, mempergunakan waktu kami ketika kami pulang sekolah, pulang kerja, pulang dari aktivitas kami pasti memiliki waktu untuk bersekutu, baca Alkitab dan berdoa, dan untuk membangun kerohanian kami. Karena kedatangan-Mu sudah sedemikian singkat Tuhan, semua tanda sudah hampir digenapi, kami tinggal berjaga-jaga. Adalah suatu sukacita bagi kami, karena yang datang adalah kekasih jiwa kami, Tuhan yang kami cintai. Kami sudah mengasihi Engkau, Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.